Oke, baik. Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Felicia Wongso. Saya melamar untuk posisi sales manager di perusahaan ini. Oke, baik. Kita langsung mulai interviewnya saja. Coba ceritakan tentang diri Anda. Yang pertama tentang diri saya merupakan tipikal orang yang ramah, senang bekerja sama dengan orang lain, suka mencoba hal baru, dan sangat antusias. Saya sangat paham bagaimana pekerjaan saya bisa menjadi bagian dari kebahagiaan saya. Menurut saya, dengan mencocokkan apa yang kita sukai dengan pekerjaan kita, akan membuat kita lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh menjalani sebuah pekerjaan tersebut. Selain itu, dengan mencari pekerjaan di bidang yang kita sukai, saya sangat percaya bahwa dengan begitu saya dapat meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan serta pengetahuan saya di bidang tersebut. Saya selalu menerima kritik dan saran akan kesalahan saya di dalam suatu pekerjaan sebagai sebuah kekuatan untuk meningkatkan kemampuan saya agar dapat memberikan kepuasan secara maksimal kepada perusahaan. Saya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan sangat memahami bahwa komunikasi merupakan salah satu kunci kesuksesan dan salah satu hal terpenting dalam bisnis. Saya merupakan orang yang sangat senang untuk berkomunikasi dan bertemu dengan orang-orang baru, serta menjangkau lingkungan-lingkungan baru. Saya sudah mempelajari spesifik pekerjaan ini secara detail. Saya sangat yakin saya mampu melakukan hal terbaik untuk perusahaan ini, dan saya sangat mengapresiasi jika saya diberikan peluang untuk bekerja di perusahaan ini. Jika saya diterima untuk bekerja di perusahaan ini, saya pastikan saya akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Baik. Kenapa ingin bekerja di perusahaan kami? Saya sendiri sudah mempelajari spesifik pekerjaan dan detail penjelasan pekerjaan di perusahaan ini, dan saya rasa saya memenuhi persyaratan kerja dan saya memiliki kemampuan sesuai apa yang diharapkan oleh perusahaan dan yang dicari perusahaan. Setelah saya mempelajari perusahaan ini secara detail, saya melihat adanya kesan yang positif, dan saya sangat suka cara perusahaan memberikan pelayanan dengan standar tinggi kepada pelanggan. Karena menurut saya pelanggan adalah salah satu kunci untuk mewujudkan kesuksesan dalam perusahaan. Maka bagaimana cara kita memberikan servis dan melayani pelanggan dengan baik akan menjadi salah satu kunci untuk mereka bisa loyal kepada sebuah perusahaan. Baik perusahaan di masa sekarang yang memiliki standar pelayanan yang masih kurang menurut saya. Dengan adanya standar tinggi dalam pelayanan pelanggan di perusahaan ini, saya merasa saya akan terpuaskan untuk melihat banyak pelanggan yang memiliki umpan balik dan testimoni-testimoni positif. Jika saya sukses, saya berencana untuk menetap bekerja di perusahaan Anda dalam jangka waktu yang lama. Yang terakhir, menurut saya ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik antara saya dengan perusahaan, karena dengan bekerja dengan perusahaan merekrut saya merasa perusahaan akan mendapatkan dampak positif. Kemudian saya juga mendapatkan keuntungan, yaitu saya mendapat pengalaman baru dan wawasan serta pengetahuan baru juga. Baik. Apa kekuatan Anda? Saya memiliki banyak bobot-bobot positif dan saya yakin kekuatan utama saya yaitu setia, antusias tinggi, senang berkomunikasi, senang bekerja dalam tim, memiliki banyak pengetahuan serta wawasan, dan saya merupakan orang yang positif. Salah satu hal yang membuat saya bisa lebih dibandingkan orang-orang lainnya ialah saya selalu terbuka dan mau belajar untuk meningkatkan kemampuan saya, serta saya bisa membuat suatu perubahan positif untuk perusahaan yang dapat mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Baik. Apa yang Anda lihat dalam diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Jika saya sukses hari ini, hal yang akan saya lakukan pertama adalah kompeten dalam pekerjaan dan peran saya. Dikarenakan bidang ini adalah bidang yang saya sukai, maka saya akan bisa beradaptasi dan belajar dengan cepat. Untuk
ketika nanti saya sudah memenuhi standar perusahaan, saya ingin bekerja di dalam tim karena menurut saya untuk mencapai kesuksesan dibutuhkan adanya bantuan dan dorongan dari orang lain. Dengan melakukan suatu pekerjaan bersama-sama, maka saya berharap kita juga bisa mencapai suatu goal yang perusahaan harapkan. Saya juga berencana akan bekerja lama di perusahaan ini karena perusahaan ini merupakan perusahaan impian saya. Baik. Apa kelemahan Anda? Semua orang tentunya memiliki kelemahan ya. Saya sebagai seorang manusia juga tentunya memiliki kelemahan. Terkadang saya sedikit sedih ketika melihat orang lain tidak berusaha semaksimal mungkin dan bekerja sekeras mungkin. Karena saya menetapkan standar saya dengan sangat tinggi, terkadang saya berharap orang lain juga memiliki standar tinggi tersebut. Namun kita tentunya tidak bisa memaksakan kehendak orang lain sesuai apa yang kita harapkan. Maka saya belajar untuk fokus dalam pekerjaan saya sendiri dan melakukan secara konsisten dengan standar yang tinggi juga. Baru-baru ini saya sudah mencoba untuk merubah kelemahan saya menjadi sesuatu yang salah satunya seperti membantu anggota lain di dalam tim yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Saya selalu menawarkan diri terlebih dulu untuk membantu orang lain sehingga saya bisa memberikan dampak positif dan mencapai goal di dalam perusahaan. Oke. Apa yang bisa membuat anggota tim Anda bekerja dengan baik? Dengan adanya kerjasama dalam tim secara efektif, maka pekerjaan ataupun tugas dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini sangat penting di dalam suatu organisasi ya tentunya. Dan saya rasa apa yang dapat membuat anggota tim bekerja dengan baik ialah yang pertama itu harus memiliki pemimpin yang berdedikasi. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mencapai goal. Ketiga, memiliki komunikasi baik antar anggota di dalam tim. Keempat, saling membantu dan saling mendorong satu sama lain. Yang terakhir, belajar dari kesalahan yang sudah dibuat di waktu tersebut agar dapat ditingkatkan lagi dan diperbaiki di masa yang akan datang. Memiliki anggota tim yang bisa saling bekerja sama adalah hal yang sangat penting dan terutama dalam bekerja di dalam organisasi. Itu menurut saya. Baik. Bisakah Anda memberikan contoh ketika Anda mampu bekerja dengan di bawah tekanan? Sebenarnya saya sering diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang sulit di bawah tekanan. Salah satu keadaan yang pernah saya alami itu ketika pada suatu malam itu tiba-tiba ada meeting mendadak karena adanya kendala pada gudang persediaan stok kami mendapat masalah akibat pencurian stok, yang mana stok tersebut merupakan hasil barang-barang pre-order yang seharusnya akan dikirim dalam waktu 3 hari ke depan. Pada akhirnya tim saya harus ikut turun tangan ke lapangan untuk membantu proses pengerjaan agar dapat dilakukan pengiriman secara tepat waktu untuk tidak mengecewakan pelanggan. Yang mana padahal hari itu hari Jumat. Jadi 2 hari ke depannya itu libur akhir pekan ya. Jadi kita juga ditekankan untuk mengejar waktu. Jadinya libur kita nggak ada, jadi kita tetap bertanggung jawab dengan tugas kita. Kemudian saya sebagai ketua tim melakukan pengecekan stok ulang, menghitung kembali selisih stok yang dicuri agar bisa segera diproduksi kembali. Dan meminta anggota-anggota lainnya di dalam tim ikut bantu memindahkan stok sisa sementara ke gudang yang lebih aman, agar kita berharap nggak ada pencurian lagi, dan membantu packing stok sisa agar prosesnya itu nggak terlambat, jadi biar bisa tepat waktu pengirimannya. Alhasil kita bisa melakukan pengiriman tepat waktu sesuai yang udah dijanjiin kepada pelanggan, jadi mereka juga puas akan hasil kerja kita. Oke, baik. Saya sudah mendapatkan informasi yang banyak tentang diri Anda. Sekarang interviewnya setelah selesai, Anda bisa menunggu untuk ditelepon dari perusahaan kami. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi,
Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Zevan Kodlin Ahas. Di sini saya melamar untuk jabatan Sales Manager di perusahaan ini. Baik, selanjutnya kita langsung ke interviewnya aja. Yang pertama ingin saya tanyakan itu, kapan terakhir kamu menyelesaikan tugas atau proyek yang sulit? Eh, Terakhir kali saya menyelesaikan tugas atau proyek yang sulit itu baru saja, karena sebelum saya melamar di sini, saya diminta untuk mengerjakan sebuah proyek di mana saya diminta untuk menembak target pasar ke lebih tinggi dari sebelumnya, dan diminta untuk menyusun strategi untuk berhasil dalam menembak target tersebut tanpa loss lebih dari 20%. Dalam hal tersebut, saya bekerja keras bersama tim untuk mengerjakan hal ini. Dan saya turun langsung juga ke lapangan agar untuk memantau dan membantu jalannya proyek ini. Dari hal tersebut, saya berhasil menembak target yang telah saya tetapkan dan membawa profit 2 kali lipat untuk perusahaan. Oke, baik. Kemudian, coba kamu gambarkan sebuah situasi yang penuh tekanan dan gimana cara kamu mengatasi hal tersebut. Bagi saya, situasi penuh tekanan adalah saat saya diminta untuk mengerjakan proyek besar dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini, saya akan berusaha keras dalam mensukseskan proyek yang diminta kepada saya untuk dikerjakan tersebut. Saya tidak akan berhenti bekerja sampai proyek tersebut berhasil dan sempurna. Dan saya akan tetap bekerja dalam kondisi tenang agar pekerjaan yang saya kerjakan tidak berantakan. Dalam situasi ini juga, saya akan membantu rekan kerja saya atau tim saya agar tetap bekerja dalam kondisi tenang, namun tetap cepat tanggap, agar meski dalam tekanan yang berat dan waktu yang sedikit, kami dapat menyelesaikan proyek dengan sangat baik. Oke. Coba juga kamu gambarkan waktu ketika kamu menghadapi perubahan dalam sebuah organisasi. Bila terjadi perubahan dalam suatu organisasi, saya adalah termasuk orang yang cepat dalam beradaptasi. Jadi bila terjadi perubahan dalam organisasi, saya akan dengan cepat menyesuaikan diri saya dengan perubahan yang ada, agar segala hal yang berjalan dalam organisasi dapat berjalan dengan lancar. Saya juga akan membantu rekan kerja saya yang lainnya dalam beradaptasi, supaya mereka dapat bekerja kembali dengan maksimal dan organisasi akan dapat berjalan kembali dengan maksimal dengan cepat. Baik. Terus kegagalan terbesar kamu yang pernah terjadi di hidup kamu saat ini itu apa? Dan gimana cara kamu menghadapinya? Kegagalan terbesar saya adalah saat saya memiliki tugas terakhir dalam perusahaan saya yang sebelumnya. Saya salah menyusun strategi karena saya terlalu percaya diri dalam menembak target. Saya terlalu percaya diri sehingga saat saya menempatkan target yang tinggi, saya menggunakan strategi yang kurang kuat. Akhirnya saya gagal dalam melakukan proyek besar tersebut, dan perusahaan yang saya tempati dulunya mendapatkan loss sebesar 5% dari kesalahan saya. Dan dalam menghadapi kegagalan tersebut, cara saya adalah saya berusaha untuk mengembalikan loss yang terjadi karena kesalahan saya kepada perusahaan, dan saya membawa profit 10% untuk menggantikan loss yang sudah saya berikan ke perusahaan saya. Terus saya juga mau tahu, coba kamu gambarkan waktu ketika kamu bersama seseorang dalam situasi kerja, apa yang kamu rasakan ketika orang tersebut tidak bekerja sekeras orang lainnya yang terlibat juga di tim tersebut? Dalam keadaan di mana saya akan bekerja bersama orang yang saya merasa orang itu tidak bekerja secara maksimal, pertama yang saya lakukan adalah saya akan meminta orang tersebut untuk bekerja lebih giat. Saya akan terus mengingatkan orang tersebut untuk terus membantu dan bekerja secara maksimal di dalam tim saya.
Namun, apabila orang tersebut tetap tidak ada perubahan, terpaksa saya mungkin akan melapor kepada atasan agar orang tersebut dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang perusahaan telah tetapkan. Dan yang dilakukan oleh tim saya maupun saya dapat berjalan dengan lancar. Karena bila perilaku yang buruk tersebut tetap dipertahankan, itu akan sangat membawa dampak yang buruk bagi tim saya maupun ke perusahaan. Setelah itu, saya akan membantu orang tersebut lagi bila ia membutuhkan bantuan dan bila ia mengalami kesulitan. Baik, bagus ya. Kemudian yang terakhir nih, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu melihat rekan kerja kamu dilecehkan atau diintimidasi? Bila saya melihat seorang rekan kerja saya dilecehkan atau diintimidasi, tentu saja pastinya saya akan langsung mengambil tindakan untuk memberhentikan hal tersebut, karena saya sangat mengerti hal tersebut bukanlah hal yang benar dan tidak boleh dilakukan dalam perusahaan. Dan saya akan menegur orang yang melecehkan atau mendiskriminasi rekan kerja saya tersebut. Karena melanggar tata dan cara dalam perusahaan itu sangat tidak diperbolehkan. Dan bila saya rasa hal tersebut sudah keterlaluan, mungkin saya akan membantu rekan kerja saya yang dilecehkan dan diintimidasi ini untuk membantu melaporkannya kepada atasan agar kita dapat bermediasi dan mencari jalan keluar yang baik. Baik, itu saja yang ingin saya tanyakan. Nanti kamu akan kita hubungi lagi akan hasil interview kamu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu.